Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Mohon tangannya dong. Karena itu lengkap sekali. Hari ini persiapannya sudah sangat luar biasa. Ternyata sudah dikerjakan dengan baik ya. Nah, tapi ini siapa yang sudah memesan nih? Ya, nanti dinilainya dari nilai tanggung jawab, disiplin dan juga kerjasamanya nanti sudah memenuhi, sudah memadai ya. Ya, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Hari ini belum siapa? Diana, silakan. Saya juga sholat mati. Dan akan dimulai dulu. Ada semua ini. Baik, sebelumnya kita sama untuk motivasi kita hari ini. Bagi kita juga menyanyikan lagu nasional, berhubung ini mendekati apa namanya itu akhir bulan Agustus. Jadi semangat hari kemerdekaannya harus masih ada. Oke, hari ini kita menyanyikan lagu kebangsaan nasional hari kemerdekaan. Siapa yang mau menjadi juri? Silakan. Marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia dan kemerdekaan. Kepada teman-teman mohon untuk berdiri. Ya, silakan. Ya, terima kasih pada yang sudah mengikuti ya penjelasan ini. Selanjutnya kita sebelum pembelajaran hari ini, yang mana kalian akan presentasi, tapi diharapkan kalian baca dulu sumber-sumber dan juga RKPD serta media atau modul yang sudah dibagikan. Jadi silakan untuk baca dulu beberapa menit sebelum presentasi. Karena setelah kalian literasi atau baca sumber-sumber yang sudah kalian ini kan, nanti akan ibu tampilkan video kasus-kasus warga negara dan versi ibu. Jadi nanti boleh disimpulkan.
warga negara dan juga harus tahu bagaimana kasus pelanggaran kewajiban warga negara. Dia harus bisa membedakan mana yang jadi hak warga negara, maksudnya kasus hak warga negara, dan mana yang jadi maksud kepada pelanggaran ya, pelanggaran kewajiban warga negara. Oke, dalam teks ibu silakan nanti dianalisis. Dianalisis nanti videonya, kalau mungkin bisa jadi sama dengan kalian contoh kasus-kasusnya, tapi nanti kalian amati ya. Ini ada beberapa pertanyaan dari ibu. Ya, kita merayakan peringatan Hari Anak Nasional untuk Sukacita, tapi di sisi lain ini ada beberapa informasi atau berita yang ironis yang kita dapati ya, terkait beberapa kasus pelanggaran etis dan pemeriksaan hak anak di Indonesia yang tiap tahun makin meningkat. Dan ini berdasarkan data dari Komisi Nasional Perlindungan Anak atau Komnas Anak, di Indonesia ini terdapat 21 juta kasus pelanggaran hak anak yang tersebar di 34 provinsi dan 179 kabupaten kota. Hari Anak Nasional tahun ini masih diwarnai dengan banyaknya kasus pelanggaran hak anak. Ketua Komnas Anak Aris Merdeka Sirait mengungkapkan pelanggaran hak anak paling banyak terjadi pada kasus kejahatan seksual yang mencapai 58%. Sementara sisanya 43% merupakan kasus kekerasan fisik yang meliputi penelantaran, eksploitasi ekonomi, perdagangan anak, serta kasus perbuatan anak. Dari sekian banyak kasus pelanggaran hak anak, tidak semua terselesaikan secara hukum. Padahal penegakan hukum atas kasus kekerasan anak merupakan bentuk perlindungan penting agar hak dan masa depan anak bisa terlindungi. Kira-kira hasil analisisnya, dan pertanyaan dari ibu. Kebanyakan lembaga yang gambar caranya yang sama. Kira-kira pernah nggak kejadian seperti itu? Kalian melihat atau menyaksikan di sekitar kalian? Pernah? Oke. Pernah nggak? Pernah. Oke. Biasanya faktor yang menyebabkan terjadi kasus pelanggaran terhadap anak biasanya apa? Siapa? Faktor ekonomi. Faktor ekonomi. Ekonomi yang tidak berkecukupan Sehingga jadi kalau misalkan ini tidak bisa mengurus anak. tidak bisa mengurus anak. Oke. Karena faktor ekonomi. Ada lagi? Apa? Karena kasus perceraian. Karena kasus perceraian sehingga apa? Terlantar, ya, tidak terawat, tidak terlindungi, gitu ya. Ada lagi? Kelompok ini ada? Gak ada ya? Oke. Bisa jadi karena anak ini kan harusnya jadi generasi bangsa, tunas bangsa. Mereka harus dilindungi, harus dirawat, dan tidak hanya dilindungi oleh orang tuanya saja. Sudah jelas ada hukumnya juga, ada yang namanya Komnas HAM Anak, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia terhadap anak. Tidak ada khusus gitu kan, perempuan juga sama karena mereka harus dilindungi. Oke. Nah nanti tadi harus sudah bisa mengkaji kasus contoh yang ibu, terus juga nanti ibu amati juga barang-barang dianalisis. Setiap kelompok bedanya apa? Ada nggak yang di luar yang ibu sampaikan atau di luar contoh video ibu? Ya, bisa kan? Oke, selanjutnya tadi sudah berarti yang bagian tampil pertama sesuai nomor urut aja ya. Oke, langsung kelompok satu ya. Oke, silakan kelompok satu dulu. Jadi kelompok satu tampil, yang lain kelompok lain membuat nanti sesinya seperti apa ya kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu merepresentasikan mengenai kasus pelanggaran hak warga negara
Lanjut kita yang kedua. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1 akan membahas kasus-kasus pelanggaran hak warga negara. Simak video berikut. Selamat menyaksikan. Materi bab 1. Kasus-kasus pelanggaran hak warga negara. Kasus pelanggaran hak warga negara yaitu penyebab terjadinya pelanggaran hak warga negara. Kasus pelanggaran hak warga negara dan kasus pengingkaran hak warga negara. Penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran warga negara. Upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Tindakan hak dan kewajiban warga adalah dengan mencegah semua timbulnya faktor dan pelanggaran hak. Berikut upaya pencegahannya. Yang ke-1, supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. 2. Mengoptimalkan peran lembaga tinggi negara yang berwenang dalam penegakan dan kewajiban warga negara seperti KPK, Kompas, dan KPAI. Yang ketiga, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik. Lembaga negara yang mempunyai fungsi utama untuk penegakan hukum seperti berikut. Pada tahun 2005, Wali Charles Budi Hari Prianto selaku pilot Garuda Indonesia dijatuhi hukuman 14 tahun penjara karena terbukti bahwa ia merupakan tersangka dari kasus pembunuhan Munir karena dengan sengaja ia menaruh arsenik di makanan Munir. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan tentang kasus-kasus pelanggaran hak warga negara. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan karena kami juga masih dalam tahap pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 bertanya tentang apa yang menjadi sebab timbulnya pelanggaran hak warga negara. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin kami sebenarnya akan menjawab oleh jawaban dari pertanyaan apa yang terjadi sebab timbulnya pelanggaran hak warga negara. Jawabannya adalah silakan suaranya harus keluar ya Megi ya. Dari depan ke kedengaran. Moderator juga sama suaranya lebih keras tadi. Mungkin dari kelompok 5 akan dijawab oleh Aisyah. Jawaban dari kelompok 5. Menurut Rasul dan Nabi Hidayatullah dalam buku yang bersama dengan negara 2019, jika pelaksanaan hak dan bagi negara, jika pelaksanaan hak dan kewajiban negara dilakukan sehingga hal ini bisa menimbulkan pelanggaran hak serta pengingkaran kewajiban. Bagian beberapa sosial jadi Mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Coba sebutkan contoh-contoh pelanggaran hak warga negara. Terima kasih atas pertanyaan. Jelaskan antara hak dan kewajiban. Terima kasih.
Iya cukup. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi Selanjutnya kelompok 2 silakan. Dari penilaian video dan presentasi kan sudah dibagi nilainya ya. Akhirnya di AKBD nanti ada penilaian ini sudah ada yang termasuk ya. Dan juga di situ ada format penilaian videonya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang pelanggaran HAM warga negara. Kami yang beranggotaan 5 orang yang terdiri atas saya, Rahmayani, di samping kiri saya ada Ayu, ada Siti Rahmat, ada Rosida sama dia. Kami akan menayangkan video hasil kerja kelompok kami. Selamat menyaksikan. Presentasi mengenai kasus-kasus pelanggaran HAM warga negara. Kelompok merah putih, nama anggota Wadia, Agustin, Nur Aini, Rosida, Siti Rahmat cukup tinggi. 2. Proses penegakan hukum masih belum optimal. 3. Makin merebaknya kasus pelanggaran HAM seperti pembunuhan, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, dan sebagainya. 4. Angka putus sekolah yang cukup tinggi. 5. Masih terjadinya tidak terkait materi yang terjelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah teman-teman menonton video hasil presentasi kami, apakah ada pertanyaan? Ya, saya dari kelompok 3 yang bertanya, apa solusi supaya pelanggaran HAM di Indonesia tidak sering terjadi? Mungkin pertanyaan akan kami tampilkan. Ya, boleh, silakan. Pertanyaan selanjutnya, ada yang mau ditanyakan? Ada. Sebutkan faktor penyebab terjadinya pelanggaran terhadap HAM dan kewajiban sebagai warga negara. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok 1. Selanjutnya, pertanyaan dari kelompok 3 akan kami jawab oleh Nadia. Terima kasih untuk kelompok 3 atas pertanyaan, yaitu apa solusi upaya pelanggaran HAM Indonesia tidak sering terjadi? Upayanya gimana? Jawabannya yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah berbagai bentuk pelanggaran HAM. Dan yang kedua yaitu meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga politik terhadap upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh. Oke, selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4 yang akan dijawab oleh Mas Ida. Silakan. Pertanyaan dari kelompok 4, sebutkan 4 faktor penyebab terjadinya pelanggaran. Pertanyaan dari kelompok 1 akan kami jawab oleh Adi. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Sebutkan contoh-contoh pelanggaran HAM warga negara. Dengan jawaban yang telah kami berikan. Ah,
sekretaris saya Hendriana dan anggota saya di depan Rizky dan Samsul. Ayo langsung selesaikan saja videonya. Welcome back tim Garuda. Anggota Henry, Irfan, Sauleh, Rizky, Samsul. Inilah contoh kasus-kasus pelanggaran yang tadi sudah dijelaskan. Simak video sebagai berikut. Angka ketiga, Kementerian Cipta melalui Undang-Undang Cipta tentunya akan memberikan perlindungan hukum bagi para pengguna, khususnya terhadap usaha plagiarisme maupun penyebaran secara ilegal. Karena nama arah sendiri kan dia dari buat Semarang. Baik, itu video yang kami presentasikan. Sekarang saatnya kita tanya jawab. Nah, sedang ingin bertanya kami tabung dulu semuanya ya. Contoh kasus pelanggaran hak warga negara. Apa saja contoh khusus Pelanggaran hak. Rasa tanggung jawab, pelajar tidak mau belajar, mendapat nilai yang buruk. itu jawabannya gimana? Ada komentar? Contoh pelanggaran sama pelajar sudah. Kewajiban organisasi. Satu yaitu penegakan supremasi hukum dan demokrasi. Dua, mengoptimalkan peran lembaga-lembaga. Tiga, meningkatkan kualitas pelayanan. Dan empat, meningkatkan profesionalisme. Mana? Ada komentar? Ada pertanyaan? Kelompok 4. Bagus lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang Kelompok 4. Nama anggota 1. Kaisa 2. Ahmad Irfan 3. Rama 4. Indra 5. Diki Tradisi poin pembahasan 1. Dan beberapa negara terima kasih
Thank you. Terima kasih. Oke, makasih kepada teman-teman. Ya, sama-sama. Kelompok satu ya. Dari diskusi dulu ya. Satu bertanya. Tanya apa? Dan diskusinya? Udah, Bu. Oke, pertanyaannya yang akan ditanyakan pertanyaannya akan jawab oleh Aisyah dan pertanyaannya yang akan diulang oleh Niki. Ya jelas ya. Tidak silakan terserah kelompoknya. Meningkatkan kerjasama. Sekarang soal pertanyaan dari kelompok 1. Sebutkan minimal 3 tentang peningkaran kewajiban warga negara dan jelaskan. Jawaban dari kelompok 1 tidak jauh beda dengan pertanyaan dari kelompok 3, yaitu tidak membayar pajak, merusak fasilitas umum, korupsi, buang sampah sembarangan. Apa perlu dijelaskan? Lebih bagus. Oke, saya jelaskan ya. Yang pertama itu tidak membayar pajak. Jadi kita harus membayar pajak, harus mentaati peraturan lalu lintas, seperti tidak menerobos lampu merah. Apa yang jelas? Oke, sangat puas. Terima kasih atas pertanyaannya yang betul-betul tidak sulit sekali. Saya mau bertanya lagi. Kami cukupkan ya, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelanggar peraturan lalu lintas yang telah diatur tidak ikut serta terlibat melakukan aksi vandalisme, membuang diri, mengadakan pemanasan, meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan keamanan. Kesimpulan, protokol berkendaraan adalah protokol yang harus mendapat perhatian khusus dari dunia media selaku bentuk lawan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, perempuan hak sebagai warga negara Indonesia dalam konsep yang menjadi satu masyarakat yang berkata baik. Penyebab pelanggaran hak dan peningkaran kewajiban warga negara. Jadi faktor-faktor penyebab pelanggaran hak dan peningkaran kewajiban. Oke, sudah pas dengan jawabannya. Pertanyaan kedua yang akan dijawab oleh saya Siwas. Saya menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Kenapa? Saya menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Apa saja hal-hal yang dapat kita lakukan supaya mengurangi pelanggaran HAM?
meningkatkan profesionalisme dari sebagai lembaga keamanan dan juga pertahanan negara. 6. Meningkatkan kerjasama upaya yang bisa dilakukan pemerintah lainnya, yaitu meningkatkan kerjasama yang harmonis. Peningkatan kewajiban dan berikan contoh. Peningkatan kewajiban yaitu suatu sifat warga negara atau tingkah laku di mana mereka tidak melaksanakan suatu tanggung jawabnya sebagai seorang warga negara yang seharusnya dilakukan. Adapun contoh peningkatan menanamkan segala tahap pembelajaran. Allahumma waffiq wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama keinginan untuk mengekspor ya, itu ya kurang lebih apa namanya itu dari ibu tentang hasil pekerjaan kalian. Saat ini nanti akan ibu nilai langsung di lembar nilai yang sudah ibu terangkan di LKPTB. Selanjutnya mengenai tadi ada beberapa menurut ibu sih hampir juga ya anak kelompok presentasinya, bahkan juga sebenarnya tadi juga ada yang bagian upaya sebenarnya di bagian D atau ya selanjutnya, tapi kalau Pak mungkin ada yang penasaran jawaban solusinya bagaimana untuk menangani kasus ini. Dan akan tetapi sebenarnya ya di bab 1 ini kan bagaimana kita juga bisa mensinkronkan pelanggaran hak warga negara dan peningkatan kewajiban warga negara itu dengan sila-sila Pancasila. Ya, seperti pertemuan pertama bagaimana contoh apa namanya itu makna daripada peningkatan atau pelanggaran sendiri. Ketiga, kita menyatukan contoh kasus HAM di sila pertama apa, kasus peningkatan di sila pertama apa. Artinya dari tadi sekian presentasi harus bisa terjawab itu. Kalau tadi kan secara umum ya, sekalian dan sebagainya gitu kan. Harus bisa menurut sila pertama apa tuh? Berarti kalau misalnya contoh sila pertama, contoh kasusnya apa? Ketuhanan yang Maha Esa, contoh kasusnya apa? Nah, bebas memeluk agama, harusnya gitu kan, kita diberikan kebebasan. Terus pelanggarannya apa? Pengumuman gereja, dan karena gereja itu tempat ibadah non muslim ya. Kristen ketika misalkan ada yang membom itu, berarti dia termasuk melanggar sila pertama, karena seharusnya kita diberikan kebebasan beragama, bukan berarti juga kita menghancurkan tempat-tempat ibadah yang lain. Sila kedua apa? Manusia yang adil dan beradab. Contohnya apa? Pelanggaran haknya. Pembunuhan. Contoh yang lagi ramai sekarang ya. Kasus pembunuhan seorang anggota polisi. Ya, semoga si tadi namanya Brigadir J, gitu kan? Nah, itu juga termasuk berarti masuk kepada pelanggaran sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kenapa jadi kasus? Karena semua yang lahir ke dunia ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus dihargai, harus dijunjung haknya. Mau dia punya salah dan sebagainya, kita kan ada peraturannya. Apalagi ada Komnas HAM ya. Mau salah sekalipun pertimbangan-pertimbangan misalkan kayak mau dia eksekusi mati, penjara seumur hidup, itu ada pertimbangannya. Apalagi akan menyentuh hukuman mati gitu kan. Nah, ada ininya. Jadi nggak bisa asal ngambil hak orang lain termasuk hak hidup, jadinya membunuh. Itu ya. Jadi nanti di LKPD ini harus bisa menjawab itu. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, coba siapa yang bisa menyimpulkan untuk kegiatan hari ini sebelum kita tutup? Oke, silakan. Dari kelompok berapa? Kelompok berapa ya? Oke, apa kesimpulan kegiatan hari ini? Kesimpulan dari video yang dari kamu, dari semua ya, keseluruhan, bahwa pelaksanaan dan pemeliharaan keduanya harus seimbang, sehingga kehidupan masyarakat dan negara tetap harmonis. Seimbang artinya bahwa kewajiban dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab agar sebagai warga negara dapat terpenuhi.
karena kan ada dampaknya. Tadi ada pertanyaan bagaimana dampaknya? Dampaknya sangat signifikan, ya kan? Dampaknya sangat signifikan, maka kita harus menghindari pelanggaran-pelanggaran, baik itu pelanggaran hak ataupun pengingkaran kewajiban. Kalau misalkan kalian hari ini belum bisa bayar pajak karena orang tuanya yang bayar pajak kan, tapi sebentar lagi lulus, terus juga sudah usia 19-20, punya kendaraan, punya SIM, nah itu menjadi kewajiban. Nah sekarang yang belum punya KTP, belum punya SIM, bawa motor ke sekolah, itu pelanggaran nggak? Berarti cirian nggak? Ya bawa kendaraan, tapi nggak ada yang bawa mobil kan? Ada yang bawa mobil. Soalnya kalau bawa mobil di razia bisa dibawa. Karena pasti itu udah pelanggaran pengingkaran kan? Iya belum punya SIM, pasti udah ketebak orang-orang pun di masyarakat akan ketebak kalau siswa bawa kendaraan motor ataupun mobil. Iya, benar nggak? Bawa mobil nggak? Mobil ya? Nah, nggak boleh tuh. Berarti pasti minta SIM-nya, itu nanti evaluasi sendiri. Berarti inilah contoh kalau kita melakukan sendiri, bawa motor ke sekolah belum punya SIM, itu contohnya silakan evaluasi diri, gitu kan? Oke, ya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini sekali lagi. Hari ini penuh dengan tepuk tangan karena itu juga sangat antusias, gitu. Benar-benar itu pas begitu cek itu, wah pokoknya luar biasa deh. Ya ibu harapannya sih setelah ini ada yang ahli editor. Nanti ada rapat sekolah hari Sabtu, siapa yang bersedia buat rangkuman tentang sekolah, jadi buat video menggunakan yang aplikasi yang sudah kalian gunakan. Harapannya sih ada yang bisa, gitu kan? Nah, siapa tahu nanti sama ibu di kontrak. Promosi sekolah kan, siapa yang bisa buat videonya dari mulai eksitolsi itu di video dan sebagainya, menunjukkan syarat menuju Yasinah tuh begini dan sebagainya sampai kegiatan seperti yang biasa suka ada di brosur kita tuh. Nah, sama kalian disayangkan itu, nah, bisa jadi misalkan rutin seminggu sekali kalian buat flyer, buat video, bisa jadi nanti sama sekolah di kontrak. Nah, bisa posting di YouTube-nya, di medsosnya dan nanti dapat AdSense sendiri kan. Terima kasih. Semoga bermanfaat baik daripada hasil kreator kalian, juga ilmu yang sudah kita tempuh hari ini, dan juga mungkin kalian sudah berusaha sebelum-sebelumnya. Ibu sangat apresiasi yang sudah mencari sumber materi dan sebagainya. Hanya mungkin untuk evaluasi sedikit dari kelemahan daripada video itu, tadi hanya ada beberapa saja yang mencantumkan sumbernya. Karena di penilaian kan ada itu ya, di situ kata ibu harus orisinil videonya kan. Nah, kalau misalkan ternyata download punya orang itu melanggar hak cipta berarti. Nah, kepada pelanggaran hak cipta. Boleh tuh. Nanti pas ibu cek misalkan contoh ini, oh kok mirip, ya kan cuma ganti nama doang misalkan, itu berarti nilainya kecil, itu nggak boleh termasuk jadi contoh pelanggaran hak berarti. Ya kan? Gitu. Nah itu pertama. Terus tadi sumbernya, jadi kan tadi ada gambar buang sampah sembarangan, itu ada gambar yang ngantongin uang dolar tuh, yang korupsi, itu harus dicantumkan ininya, sumbernya. Nanti kalau misalkan tiba-tiba ada yang datang pas ibu posting di YouTube, ada yang komen, kenapa saya dijadikan ini gitu kan. Ini kan kalau ada sumbernya berarti jelas sumbernya kita ambilnya dari ini. Ya, nanti seluruhnya akan ibu cek di penilaian. Dan selanjutnya hasil tadi evaluasi perbaikan-perbaikan, silakan untuk dikumpulkan di bawah. Tadi satu aja itu hasil kesimpulannya. Terima kasih. Untuk selanjutnya kita materi ke bagian D ya, upaya penanganan kasus-kasus yang tadi sudah dipresentasikan. Walaupun sudah ada yang menyinggung tadi di video-videonya, tapi lebih bagus nanti sudah punya gambaran. Oke, terima kasih untuk hari ini. Kurang lebihnya
Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.